nama saya Rodatul Firda dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri dengan mata kuliah pengendalian hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunitas tanaman padi yang terdapat pada Kampung Tringpaluh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi. Deskripsi lokasi kampung. Kampung secara umum merupakan pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh. Kampung Tringpaluh berada di bawah Mukim Paluh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Luas wilayah kampung 250 hektar. Jumlah penduduk 967 jiwa. Pekerjaan penduduk kampung 90% petani, 2% PNS dan 8% wira swasta atau pedagang. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat. Penduduknya santun, walaupun bukan orang berpendidikan tinggi, tetap memiliki budi pekerti yang baik dan santun, dan saling bantu-membantu. Potensi unggulan daerah Kecamatan Padang Tiji dalam bidang pertanian adalah padi. Selanjutnya, deskripsi komunitas unggulan dalam bidang pertanian secara lengkap. Tanaman padi atau Oryza sativale merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan. Padi merupakan tanaman yang dapat membuahi dirinya sendiri. Pembuahan terjadi saat serbuk sari membuahi sel telur. Setelah dibuahi sel telur menghasilkan zigot. Zigot dan inti polar kemudian membelah diri, kemudian membentuk embrio dan endosperma. Endosperma inilah yang membentuk kandungan pati dalam bulir-bulir padi. Sistem penanaman padi di sawah memiliki beberapa tahap. Pertama, petani melakukan pengolahan tanah secara sempurna dengan membersihkan area persawahan yang akan ditanam padi dan meratakan tanah dengan menggunakan mesin. Sembari menunggu pengolahan tanah selesai, petani melakukan persemaian bibit padi. Setelah sawah dibajak, tanah dibiarkan selama 2-3 hari. Namun, di beberapa tempat tanah dibiarkan selama 15 hari. Langkah selanjutnya, tanah dilumpurkan dengan cara dibajak lagi untuk kedua kalinya sekitar 3 hari menjelang tanam. Setelah itu, bibit hasil semaian ditanam. Terjadi kendala saat penanaman padi jika terdapat masalah dengan ketersediaan air. Jika airnya terlalu sedikit, bahkan menyebabkan tanah kekeringan, maka rumput akan tumbuh dengan subur, sehingga petani kewalahan saat membersihkannya. Oleh sebab itu, padi menjadi kurang subur karena pupuk yang diberikan untuk padi sudah diserap oleh rumput yang sangat banyak. Sedangkan jika terkesediaan air cukup, maka padi akan tumbuh dengan subur. Padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Ciri-ciri umum padi yaitu padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Tanaman ini semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang. Daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret, yang jarang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Buah tipe bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong. Ukuran 3 mm hingga 15 mm. Tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Kendala dan hama penyakit yang sering timbul menyerang komoditas padi di Kampung Tringpaluh, Padang Tiji yaitu daun padi yang memerah disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae, jamur bakteri dan virus, termasuk organisme pengganggu tanaman atau OPT golongan patogen. Patogen menyerang tanaman sehingga tanaman menjadi sakit. Tanaman menjadi sakit karena serangan patogen yang menyebabkan tanaman mengalami perubahan fisiologis yang merugikan.
Patogen merupakan makhluk hidup, sedangkan penyakit merupakan proses fisiologis yang tidak normal akibat serangan patogen. Jamur ini menyerang daun dan pelepah. Tampak garis-garis atau bercak-bercak yang memanjang mengikuti pelepah daun berwarna coklat kemerahan sepanjang 2-10 mm. Hama yang sering menjadi masalah dalam komoditas padi di daerah Parangkiji selain jamur yaitu tikus sawah. Tikus sawah termasuk hama paling banyak ditemukan di Indonesia dan bisa menyebabkan petani mengalami kerugian produksi saat panen akibat serangan hama tikus yang sangat tinggi. Usaha untuk mengendalikan tikus ini sudah banyak dilakukan oleh para petani, mulai dari segi fisik, cara hayati, sanitasi, kultur teknik, mekanik, dan kimia. Tetapi diakui bahwa dengan cara pengendalian itu belum optimal, sehingga harapan untuk menekan populasi tikus sangatlah sulit. Pengendalian hama tikus ini akan terlaksana dengan baik bila petani mempelajari konsep dasarnya dan menguasai berbagai cara pengendalian ke dalam suatu program yang sesuai dengan jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT dan ekosistem pertanian di tempat tersebut. Pada usaha pengendalian tikus sawah, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu biologis dan ekologis tikus, sehingga petani akan lebih mudah mengidentifikasi untuk selanjutnya melakukan pengendalian. Tikus termasuk ordo Rodentia, famili Muridae, dan subfamili Morinae. Dari subfamili ini, ada dua genus yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, yakni genus Mus dan Ratus. Pada umumnya, tikus sawah tinggal di persawahan dan sekitarnya, dan perkembangbiakan tikus sangatlah cepat. Jika secara teori, tikus berkembang biak menjadi 1270 ekor per tahun dari satu pasang ekor tikus. Hal ini menggambarkan betapa pesatnya populasi tikus dalam setahun. Perkembangan tikus banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama ketersediaannya sumber makanan dan populasi tikus akan meningkat berkaitan dengan puncak pada masa generatif. Kegiatan tikus biasanya sangat aktif pada malam hari, karena tikus juga termasuk hewan nokturnal, dan kegiatan hariannya sangat teratur, mulai dari mencari makanan, minum, dan mencari pasangan. Untuk menghindari dari lingkungan yang tidak menguntungkan, tikus membuat sarang pada daerah yang lembab, berdekatan dengan sumber air dan makanan, seperti di batang pohon, sela-sela batu, dan perbukitan yang kecil. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi yang daunnya memerah akibat jamur Cercospora oryzae secara alami yaitu dengan cara menancapkan batang kecombrang atau Edlingera eletior di sekitar padi yang terkena hama untuk mengurangi penyakit pada tanaman padi. Selain itu, dengan cara melakukan membersihkan lahan atau sanitasi lingkungan, pembersihan rumput-rumput atau semak-semak. Contohnya, hama tikus sawah yang suka bersarang pada semak-semak. Hal ini sering terjadi pada persawahan yang dekat dengan kebun masyarakat karena sudah menjadi habitat tikus. Dengan melakukan pemburuan atau dengan cara membunuh tikus secara langsung, dengan melakukan pembongkaran lubang-lubang sarang tikus, kemudian diracun dan dibunuh dengan cara memasukkan air ke dalam sarangnya atau lubang-lubang sarang tikus. Menurut pendapat saya, cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi atau Oryza sativa bisa dilakukan dengan cara hayati atau biological control, yaitu pengendalian hama yang menggunakan musuh alami yang secara sengaja dibiarkan, kemudian dilepaskan untuk mengendalikan populasi hama. Musuh alami yang telah dibiarkan akan digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, disebut agen pengendalian hayati atau biological control agent. Nah, itu dia video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum.